Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Jenderal Licik paling manipulatif. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Jenderal Licik paling manipulatif atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton di obrolan Isekai, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Jenderal Licik paling manipulatif part 19. Di video sebelumnya, Lee Kyung tuh udah selesai kan dengan Dungeon Cursed Shrine. Dungeon di mana Guild Master dari Blue Guild tuh terjebak. Lee Kyung mengalami banyak hal di sana, mulai dari menahan amukan Hayan, dapat pedang rank legendary bernama Yuliana, sampai dengan kabar kematian Guild Master dari Blue Guild. Hal paling mengganggu bagi Lee Kyung sekarang itu adalah Pak Tua bernama Lee Solho. Pak Tua ini tuh dengan jelas memperlihatkan kalau dirinya memiliki rencana buruk pada Blue Guild dan bahkan jadi tersangka utama dalam kematian Guild Master mereka. Makanya Lee Kyung itu sekarang bekerja sama dengan Lee Ji-hye. Untuk apa? Ya untuk membuat Lee Solho hancur berkeping-keping. Ramuan yang diperlihatkan oleh Lee Ji-hye itu ternyata adalah sebuah racun guys. Lee Ji-hye ini tuh udah menyiapkan satu rencana mata. Salah satu anak buahnya itu ternyata telah memercikkan racun tersebut pada seragam Lee Solho. Sekarang tinggal Lee Kyung tuh yang harus memainkan peranan utama untuk menghancurkan si Pak Tua tersebut. Saat Lee Kyung berjalan keluar, dia tuh tiba-tiba bertemu dengan Hayan. Lee Kyung udah jelas nggak jangka Hayan bakal datang karena seingatnya dia tuh nyuruh Hayan untuk tinggal di guild bersama yang lain. Tapi karena Hayan kelihatan punya mood bagus hari ini, makanya Lee Kyung jelas enggak mau menyuruh Hayan pulang. Dia itu malah menawarkan kencan yang membuat Hayan seneng banget. Ya jelas seneng dong, kapan lagi kan diajak kencan sama Abang Kyung. Saat mulai berjalan dalam kencan mereka, tiba-tiba Hayan tuh mengeluarkan sihir angin yang mengempaskan beberapa orang. Bukan karena Hayan ngamuk ya, tapi Hayan tuh sadar kalau mereka tiba-tiba diserang. Lee Kyung udah bisa menebak kalau orang-orang tersebut pasti kiriman dari Lee Solho. Jadi mau nggak mau mereka tuh harus bertarung. Hayan terus mengeluarkan sihir angin miliknya untuk menyerang semua assassin yang muncul. Hayan jelas marah dong karena hari ini harusnya tuh dia punya kencan yang asik. Hayan yang melancarkan sihir terus-menerus sekarang membuat Lee Kyung khawatir. Lee Kyung kemudian bilang kalau mereka itu bisa bertarung bersama. Lee Kyung tuh nggak mau kehilangan Hayan karena Hayan merupakan salah satu kartu as yang Lee Kyung miliki sekarang. Lee Kyung mulai ikut bertarung tuh dengan memanfaatkan Yuliana. Di sini semuanya tampak udah aman sampai seorang assassin itu melemparkan senjata ke arah Lee Kyung dan juga Hayan. Hayan kemudian menggunakan sihir pelindung angin, tapi ternyata itu tuh nggak cukup. Lee Kyung pun itu coba memanggil Yuliana untuk melindungi mereka berdua. Tapi di sini tuh Hayan mulai gila lagi guys. Hayan malah melompat ke depan dan menghentikan Lee Kyung memanggil Yuliana. Hayan malah ngorbanin dirinya sendiri dan menerima serangan fatal. Hayan tuh ngelakuin hal nekat ini ternyata karena dia dari tadi itu cemburu pada Yuliana. Bayangin guys, cemburu sama arwah gentayangan dalam pedang. Hayan ini sih cintanya emang udah nggak waras ya. Kata Agnes Monica sih cintanya udah nggak ada logika, anjay. Tiap kali Lee Kyung coba memanggil Yuliana, maka kali itu juga Hayan akan menghentikan Lee Kyung. Nah, Hayan yang cemburu sama pedang kemudian terus menerima serangan yang diarahkan pada mereka berdua. Lee Kyung jelas panik dong. Hayan sekarang udah dapat kelas rank heroik yaitu Grip Mage. Kalau Hayan meninggal sekarang, Lee Kyung tuh tentu saja bakal menyesal. Lee Kyung kemudian menggunakan sihir pelindung untuk dia dan Hayan, tapi serangan yang datang menembus sihir tersebut dengan mudah. Hayan sekali lagi tuh terkena serangan mematikan. Hayan yang dalam kondisi kritis ini kemudian malah tersenyum dan bilang mungkin saja dia udah bisa dianggap berguna oleh Lee Kyung sekarang. Lee Kyung yang ngedenger hal ini tentu saja tuh sedih banget. Lee Kyung memikirkan kalau dia kehilangan Hayan sekarang, apa itu adalah karma karena terus memanfaatkan Hayan. Di sini nih kita lihat kalau ternyata
Lee Kyung tuh punya sisi lain guys, sisi yang lebih lemah dan lebih lembut dari yang kita kira. Lee Kyung yang jatuh dalam tekanan mental melihat Hayan terluka terus menyuruh Hayan buat pindah tempat, tapi Hayan tuh memegangi Lee Kyung dengan erat untuk terus jadi tameng hidup. Saat seluruh serangan baru datang, Lee Kyung makin panik karena dia jelas akan kehilangan Hayan sekarang. Tapi tiba-tiba si penyerang tadi terhempas nggak bersisa. Siapa sangka kalau bala bantuan gak terduga itu muncul sekarang. Bala bantuan yang muncul tuh adalah orang yang mengejutkan, yaitu Chahera, sang mercenary queen. Chahera itu emosi banget karena ada orang yang berani menyerang Lee Kyung. Ingat guys, Lee Kyung tuh kan masih punya status selingkuhan Chahera. Jadi guildmaster dari Red Mercenaries ini itu langsung ngehajar siapa saja assassin yang ada di depannya. Beberapa saat kemudian, Kim Hyung Sun, Dogu, dan Son Hye-young juga muncul di sana. Kim Hyung Sun tuh marah banget dan menanyakan siapa yang melakukan itu semua. Lee Kyung sih tahu ya kalau itu jelas perbuatan Lee Sol-ho, tapi dia harus menahan diri. Lee Kyung cuma bilang dirinya tuh tiba-tiba diserang setelah pulang dari Guild Black Swan. Kim Hyung Sun gak butuh penjelasan lebih lanjut di sana. Kim Hyung Sun dan Chahera kemudian menghajar semua penyerang yang datang. Saat pertarungan terus berlanjut, Lee Kyung ini fokus pada Hayan. Lee Kyung untuk pertama kali nih kelihatan panik bukan kepalang bakal kehilangan seseorang. Hal ini tuh ngegambarin jelas guys kalau Lee Kyung itu enggak cuma mau manfaatin orang tapi emang sayang sama orang sekitarnya. Lee Kyung kemudian mengeluarkan sebuah potion dan untung saja potion ini tuh membuat Hayan sedikit baikan. Lee Kyung pun bersyukur kalau Hayan masih punya harapan buat selamat. Setelah semua hal yang terjadi, Lee Kyung sekarang duduk berdua dengan Chahera. Lee Kyung tuh coba menceritakan semuanya dan meminta Chahera untuk jangan bertindak lebih jauh dulu. Lee Kyung tuh bilang kalau dia mau menyelesaikan masalah dengan Lee Sol-ho pakai tangannya sendiri. Chahera juga menerima hal itu karena Chahera tahu jika dia terlibat maka Blue Guild tuh bisa makin terpuruk di mata masyarakat. Bayangin nih kalau ada berita viral yang muncul eksekutif Blue Guild menyerang eksekutif Blue Guild lainnya. Kan beritanya jadi lucu tuh. Lee Kyung yang tahu kalau Chahera masih marah dan belum puas ngehajar orang tuh memberitahukan satu hal baru. Lee Kyung itu mengungkapkan hal lain guys. Chahera katanya bisa menumpahkan kemarahannya nanti pada Yamato Guild dari Celia. Lee Kyung itu punya rencana untuk membalikkan keadaan nantinya. Para assassin yang dikirim ini itu bakal dilimpahkan sebagai sebuah serangan kriminal dari Yamato Guild. Lee Kyung tuh bilang dia akan menggunakan segalanya untuk membuat rumor tersebut dan akan terus membesar agar Yamato bisa dianggap sebagai organisasi kriminal. Dengan status organisasi kriminal, maka Lindell dan juga guild lainnya itu jelas akan punya pembenaran untuk menyerang Yamato Guild di kemudian hari. Ya emang edan kan taktik Mas Kyung. Yamato Guild ini kayaknya tuh bakal nyesel 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan karena macam-macam sama Lee Kyung. Di momen serangan yang akan terjadi ke Yamato Guild, Lee Kyung tuh ngegaransi kalau Chahera bisa menggila semaunya. Chahera yang ngedenger hal ini tertawa terbahak-bahak lalu memeluk Lee Kyung. Chahera bilang kalau Lee Kyung tuh emang sampah jenius. Ya jenius lah, hati Chahera aja diobok-obok. Apalagi guild ampas kayak Yamato ya kan. Lee Kyung yang udah menerima bantuan Chahera kemudian siap tuh untuk kembali ke Blue Guild. Dia bilang dia harus punya ketenangan lebih karena dia harus memenangkan pertarungan yang akan datang. Tidak pakai lama, Lee Kyung kemudian sampai di Blue Guild. Lee Kyung tuh langsung disambut wajah khawatir dari Lee Sang-hee. Tapi Lee Kyung enggak butuh itu. Lee Kyung langsung saja memulai perang di sana. Lee Kyung bilang kalau dia tahu kenapa dirinya diserang dan dia enggak punya banyak waktu. Lee Kyung kemudian mengeluarkan racun di dalam bajunya dan bilang kalau itu adalah racun yang digunakan oleh Lee Sol-ho untuk mengakhiri Guild Master dari Blue Guild. Perkataan Lee Kyung ini jelas langsung ngebuat heboh pertemuan tersebut.
Lee Sang-hee langsung meminta penjelasan Lee Sol-ho. Lee Sol-ho jelas nyangkal dong. Ya mana ada sih maling yang mau ngaku ya kan. Kalau ngaku mah penjara bisa penuh. Lee Sol-ho bilang dia tuh nggak mungkin mengakhiri nyawa guildmaster mereka. Jadi Lee Sang-hee itu harus percaya pada Lee Sol-ho. Untung aja sih di sini Lee Sang-hee tuh nggak naif ya. Jadi nggak langsung percaya ke Lee Sol-ho padahal mereka kan teman dekat. Lee Sang-hee tuh kemudian bilang kalau dia mau penjelasan lengkap dari Lee Kyung. Lee Kyung menceritakan semua hal yang dia tahu dan sebagian lagi dia karang. Nah ternyata setelah Dungeon Cursed Shrine, Guildmaster Blue Guild tuh kan masih hidup tuh. Kesehatannya katanya bahkan berangsur membaik setelah diselamatkan. Tapi hal aneh kan malah terjadi saat Guildmaster mereka itu tiba-tiba meninggal secara mendadak. Di sini Lee Kyung bilang kalau Sang-hee pasti juga sadar kalau itu tuh mencurigakan banget. Nah Lee Kyung kemudian mengungkapkan kecurigaannya. Pertama, Lee Sol-ho tuh jadi mencurigakan karena pria ini selalu bilang Guildmaster Blue Guild itu meninggal sendirian saat semua orang tidur. Keyakinan Lee Sol-ho ini kan membuatnya jadi mencurigakan. Kok ada orang yang yakin banget Guildmasternya meninggal di keheningan malam tanpa sedikit pun kecurigaan. Nah yang kedua adalah ekspresi Lee Sol-ho dan anak buahnya yang malah terlihat senang saat kematian Guildmaster. Hal ini jelas menambah aroma nggak sedap pada Lee Sol-ho. Makanya Lee Kyung mengaku dia tuh mendatangi Black Swan untuk meminta kerjasama karena Black Swan ini dikenal sebagai pengumpul informasi yang handal. Dari kerjasama Lee Kyung dan juga Black Swan, dia tuh mendapatkan informasi penting guys. Logistik yang diperintahkan Lee Sang-hee untuk ngebantu guildmaster mereka ternyata nggak pernah sampai. Dan kita tahu kan kalau logistik ini itu tanggung jawab dari Lee Sol-ho. Kemudian ada fakta lain lagi, kalau Lee Sol-ho itu membeli racun di Celia. Lee Kyung juga mengaku kalau dia nggak sendiri tuh mengakui tentang racun tersebut yang menyebabkan kematian dari Guildmaster Blue. Dia ternyata sudah melakukan otopsi bersama Hwang Jung-yeon. Lee Kyung katanya melakukan otopsi tersebut karena Lee Kyung gak percaya Lee Sol-ho mau meracuni guildmaster mereka. Tapi Lee Kyung mengaku kalau dari penelitiannya bersama Hwang Jung-yeon, Lee Kyung tuh bisa memastikan kalau itu adalah racun yang sama dengan yang dia pegang sekarang. Lee Kyung kemudian menambah ceritanya. Dia bilang kalau racun yang dia pegang itu didapatkan dari sebuah berangkas tersembunyi milik Lee Sol-ho. Lee Sol-ho yang tahu barang itu hilang kemudian mengirim assassin untuk membereskan Lee Kyung. Tapi kita semua tahu kalau itu nggak berhasil. Lee Kyung tuh menyampaikan semua ini dengan wajah yang panik. Lee Sol-ho yang ngedengar semua hal dari mulut Lee Kyung tadi jelas langsung panik. Kemudian dia tuh berangsur tenang secara mengejutkan. Bagaimana Lee Sol-ho bisa tenang? Nah Lee Sol-ho ini kan tahu sendiri kalau dirinya tuh nggak ada hubungan dengan racun yang dipegang Lee Kyung. Lee Sol-ho bilang kalau tuduhan tersebut nggak benar. Kemudian Lee Sol-ho menuduh Lee Kyung itu bisa menyuap Hwang Jung-yeon dan membeli racun untuk melakukan fitnah. Lee Sol-ho itu percaya diri banget karena dia juga mengatakan kalau dia curiga dengan Lee Kyung. Curiga kenapa? Karena Lee Kyung itu tidak memberikan langsung pada Lee Sang-hee hasil otopsi dari ketua guild mereka. Lee Kyung yang ngedengar hal ini kemudian kalau dia nggak langsung memberikan hasil otopsi karena insiden penyerangan barusan. Di sini nih, Lee Sang-hee menyuruh semua orang untuk diam. Lee Kyung tuh yang mendengar hal ini nggak nyangka kalau rencananya akan tidak berhasil mempengaruhi Lee Sang-hee. Lee Sol-ho yang melihat Lee Sang-hee marah jelas merasa dirinya menang. Lee Sol-ho kemudian memerintahkan penjaga melempar Lee Kyung ke penjara karena melakukan fitnah. Ya tapi itu sih perasaan Lee Sol-ho doang ya. Lee Sang-hee ternyata marah besar dan menyuruh Lee Sol-ho untuk menutup mulut kotornya. Lee Sang-hee yang marah ini nggak main-main guys. Cewek ini langsung mengacungkan pedang pada Lee Sol-ho. Lee Sang-hee bilang kalau dia tuh juga menyimpan kecurigaan tapi nggak berani bilang. Lee Sang-hee ternyata masih menjaga perasaan Lee Sol-ho yang mungkin aja juga kehilangan. Apalagi Lee Sang-hee tuh selalu merasa Lee Sol-ho ini nggak cukup pintar untuk membuat rencana seepik tersebut meracuni ketua guild mereka. Jadi Lee Sang-hee
yang marah itu menanyakan satu hal, siapa yang ngedukung Lee Seol-ho untuk mencelakakan guildmaster mereka. Lee Ki-yong yang mendengar pertanyaan tersebut dengan senang hati mengungkap jawaban yang diinginkan Lee Sang-hee. Lee Ki-yong tuh menyebut kalau Yamato Guild dari Celia adalah yang mensponsori Lee Seol-ho. Lee Ki-yong kemudian memperlihatkan berbagai macam bukti hubungan Lee Seol-ho dan juga Ito Sota, guildmaster dari Yamato. Bahkan dari data yang dipegang Lee Ki-yong itu, 80% keuangan dan item dari Blue Guild udah disalurkan ke Yamato Guild. Hal itu jugalah yang membuat mereka itu begitu miskin setahun belakangan. Lee Ki-yong juga menambahkan kalau Lee Seol-ho itu mengirim mereka semua ke dungeon Cursed Shrine agar bisa membuat semua orang celaka. Ya jelas semua itu dilakukan Lee Seol-ho untuk mengendalikan Blue Guild sepenuhnya. Lee Sang-hee mendengar seluruh pengakuan dari Lee Ki-yong jatuh dalam keterpurukan. Udah jelas sih mental cewek ini langsung kena. Lee Seol-ho yang tahu kalau Lee Sang-hee ini masih ragu dengan perasaan dan penjelasan dari Lee Ki-yong kemudian mulai mau bermain-main. Lee Seol-ho tuh mengaku kalau dia memang menghubungi Yamato dari Celia. Tapi semua itu katanya untuk kebaikan guild. Pak tua ini bahkan tuh memainkan air mata buaya dan bilang dia tuh nggak mungkin mencelakai guildmaster mereka. Lee Seol-ho mau membuat Lee Sang-hee mengampuninya karena memori mereka bertiga di dalam tutorial dungeon. Pokoknya Lee Seol-ho tuh mulai mengungkit-ngungkit masa lalu kalau dia menyayangi guildmaster dan Lee Sang-hee dari dalam lubuk hatinya. Ya namanya juga cewek ya kan. Lee Sang-hee itu terbawa emosi dan mulai melihat kalau Lee Seol-ho itu orang baik yang pernah dia kenal. Aduh, nggak jelas banget. Kok dibiarin ngebacot sih Neng? Kan pegang pedang tuh, nggak dikepret aja. Kepret dong. Nah, Lee Ki-yong yang melihat Lee Sang-hee mulai ragu langsung menaikkan intensitas permainan. Lee Ki-yong bilang kalau Lee Sang-hee tuh nggak boleh goyah. Lee Ki-yong mengeluarkan lagi racun yang dia pegang. Lee Ki-yong bilang kalau racun tersebut adalah racun pekat yang bisa tertinggal di badan dan juga baju seseorang. Jadi Lee Ki-yong bilang kalau seragam dari Lee Seol-ho pasti masih meninggalkan jejak racun. Nah, saat Lee Ki-yong menjentikkan jari lalu menyuntikkan sedikit mana, badan Lee Seol-ho bersinar menyerupai racun yang dipegang oleh Lee Ki-yong. Lee Ki-yong mulai tuh berwajah sedih dan bilang dia nggak percaya Lee Seol-ho yang udah jadi eksekutif malah mengkhianati Blue Guild. Lee Seol-ho yang mendengar semua hal dari Lee Ki-yong udah seperti anjing panik sekarang. Lee Seol-ho tuh berlutut pada Lee Sang-hee dan memohon ampunan. Dia mengaku dia nggak tahu menau tentang racun yang dipegang oleh Lee Ki-yong. Ya jelas nggak tahu lah, ini semua kan karangan Lee Ki-yong doang. Lee Seol-ho kemudian memandangi Lee Ki-yong dengan emosi. Di sini nih, Lee Ki-yong melakukan serangan pamungkas. Dia tuh ngeprovok Lee Seol-ho dengan wajah ngejek dan berbisik bilang Lee Seol-ho udah tamat. Lee Seol-ho yang melihat hal ini jelas marah banget dong. Karena dia sekarang tahu dari tadi dia tuh dijebak oleh Lee Ki-yong. Lee Seol-ho berlari menuju Lee Ki-yong dan udah siap dengan sihirnya. Lee Ki-yong sih tenang-tenang aja ya kan, karena tahu dia bakal selamat. Lee Seol-ho yang belum jauh melangkah langsung aja kaget. Nggak terasa ada tangan yang melayang. Lee Sang-hee ternyata tuh menyerang Lee Seol-ho guys, dan bilang kalau Lee Seol-ho adalah binatang. Lee Ki-yong yang melihat hal ini puas banget dengan kejatuhan Lee Seol-ho. Lee Sang-hee kemudian memerintahkan para penjaga melempar Lee Seol-ho ke penjara bersama antek-anteknya. Lee Seol-ho masih sempat tuh memohon tapi itu nggak guna. Lee Sang-hee udah mengeluarkan pernyataan kalau Lee Seol-ho adalah pengkhianat dan statusnya sekarang telah diusir dari Blue Guild. Disinilah karir Lee Seol-ho jelas udah end. Nasib buruk dari Lee Seol-ho tentu saja belum berakhir guys. Karena saat dalam ruang tahanan, Lee Ki-yong datang ke sana bersama Son Hye-yong.
Li Qiong bilang kalau dia punya rencana cemerlang untuk Lee Solho. Apa itu? Li Qiong ternyata menggunakan holy power milik Haeyong untuk menyembuhkan Lee Solho. Tapi setiap kali pria ini sembuh, dia akan langsung dijebret oleh Haeyong. Hal ini terus dilakukan berulang-ulang sampai Lee Solho kehilangan akal dan meminta ampun pada Li Qiong. Li Qiong bilang kalau harusnya sih Lee Solho ini emang gak cari masalah sama Li Qiong. Li Qiong itu gak akan membiarkan seseorang mengancam dirinya dan juga kelompoknya. Apalagi orang seperti Lee Solho ini nih yang telah membahayakan nyawa Hayan. Jadi Lee Solho harus tanggung jawab sekarang. Mau Lee Solho beri kekayaannya kek, beri informasi kek, atau memberi apapun, Li Qiong tuh udah nggak peduli. Li Qiong itu mau satu hal doang. Lee Solho ini nggak tenang sampai pria tersebut sampai di neraka. Tidak lama kemudian, teriakan terakhir Lee Solho menggema di sana. Karirnya yang cemerlang berakhir dalam sekejap. Di sini kita dapat pelajaran sih guys. Meski Lee Solho ini dijebak oleh Li Qiong, tapi nasib buruk Lee Solho nih sebenarnya bisa dia hindari loh. Kalau aja dia nggak maruk kekuasaan sampai mencelakai teman baiknya sendiri, Guild Master dari Blue Guild. Jadi ingat guys, jangan jadi Lee Solho. Hidupnya tuh udah tergolong enak loh. Dia udah kaya, punya jabatan, punya bawahan, dipercayai banyak orang. Ya harusnya sih nikmatin hidup aja ya kan. Tapi karena ambisi maruk dirinya, ya jadi celaka sendiri. Jadi ingat, karma tuh datang cuma masalah waktu doang. Jadi sekali lagi guys, jangan sampai kamu jadi Lee Solho dan mencelakai orang lain ya. Setelah melihat apa yang terjadi pada Li Qiong dan Lee Solho, kita ke sisi lain. Hal mengejutkan ternyata juga dilakukan oleh Kim Hyung Sun. Pria satu ini ternyata menyusuri kota Lindell, menyelesaikan tiap orang yang terlibat dengan sindikat penyerang Li Qiong dan juga Hayan. Kenapa Kim Hyung Sun melakukan hal sejauh ini? Karena Kim Hyung Sun tuh bingung banget. Penyerangan tersebut itu nggak ada di kehidupan pertama Kim Hyung Sun. Kemudian Kim Hyung Sun juga nggak mau tuh kehilangan Hayan karena Kim Hyung Sun tahu kalau Hayan adalah mage terkuat milik umat manusia. Di sini kita diperlihatkan sedikit gambaran dari kehidupan pertama Kim Hyung Sun. Kim Hyung Sun itu ngerekrut Hayan untuk membantu perang melawan para monster. Setelah Hayan melakukan pengasingan begitu lama. Saat mereka berdua bersama, Hayan tuh selalu ngelempar senyum dan mengatakan kalau dia seneng bisa ngebantu banyak orang. Apalagi Hayan bilang kalau dia tuh menikmati banget melihat orang lain tersenyum karena kekuatannya. Tapi siapa sangka itu semua ternyata palsu. Di kemudian hari, Hayan tuh malah meninggal dengan cara yang tragis banget. Hayan menyelesaikan dirinya sendiri. Hal ini tuh membuat Kim Hyung Sun jadi trauma. Kim Hyung Sun yang melihat tindakan ekstrim Hayan jatuh dalam depresi. Kim Hyung Sun itu menyalahkan dirinya sendiri. Karena menurut Kim Hyung Sun dialah yang bersalah. Karena udah ngajak Hayan dalam peperangan tanpa henti. Andai saja dia nggak mengajak Hayan, pasti tuh Hayan masih hidup. Setidaknya itulah yang dipikirkan Kim Hyung Sun. Dia terus menyalahkan dirinya atas kematian Hayan. Nah, wakil Guild Master Blue Guild yaitu Cho Hye Jin malah berpendapat lain. Dia bilang kalau dia tuh juga menyayangkan tindakan Hayan karena Hayan adalah rekan berharga. Hye Jin bilang kalau Hayan itu memang kelihatan rapuh tapi dia tuh begitu kuat di medan perang. Nah, Hye Jin tuh punya teorinya sendiri guys. Andai perang yang jadi masalahnya, Hye Jin yakin kalau Hayan mau kabur dari perang itu, maka Hayan bisa melakukan hal tersebut dan tidak bisa dideteksi siapapun. Tapi buktinya Hayan kan ikut perang dan bertarung bersama semua orang. Jadi alasan Hayan mengakhiri dirinya sendiri pasti bukan perang dan ada hal lain selain itu. Cho Hye Jin yang yakin dengan teorinya kemudian mengeluarkan sebuah surat yang memiliki sebuah segel sihir. Katanya Hayan tuh terus mendapatkan surat tersebut dan sepertinya itu tuh sebuah surat ancaman. Bukan cuma itu, Cho Hye Jin juga mengaku kalau surat tersebut memancarkan mana yang sama persis dengan mana seorang warlock tingkat tinggi. Jadi satu-satunya orang tertuduh di sini jelas si warlock bertopeng.
Cho Hyejin sekarang mulai membuat kesimpulan. Dia tuh mengaitkan kalau si warlock bertopeng pasti ada hubungannya dengan kematian Hayan. Nah, baru selesai menyimpulkan, sebuah ledakan besar terjadi. Di sana si warlock bertopeng yang baru dibicarakan telah muncul. Dengan semua pengalaman Kim Hyung Sun yang baru kita lihat tadi, jadi wajar kan kalau Kim Hyung Sun tuh sekarang bertindak ekstrim. Kim Hyung Sun memikirkan kalau penyerangan yang terjadi sepertinya tuh karena mereka berhasil mengidentifikasi kekuatan Hayan. Kim Hyung Sun berasumsi kalau si warlock bertopeng sepertinya udah mulai bergerak untuk mengumpulkan orang. Nah, karena warlock bertopeng tidak bisa merekrut Hayan, maka dia tuh mau ngeberesin Hayan. Seperti hal yang dilakukan Kim Hyung Sun pada Jung Jun Ho. Dia tuh ngeberesin Jung Jin Ho sebelum Jung Jin Ho jadi lawan yang sepadan. Kim Hyung Sun yang yakin dengan teorinya kemudian mulai memikirkan cara untuk melindungi Hayan dan tentu saja untuk melindungi Lee Kyung. Jika Lee Kyung meninggal, Kim Hyung Sun udah positif. Hayan itu tidak akan menempati Blue Guild lagi. Kim Hyung Sun kemudian cuma bisa memikirkan satu hal dan satu nama, yaitu Cho Hyejin. Hyejin itu dikenal dengan julukan Godly Spear. Hyejin bakal cocok banget tuh untuk terus melindungi Hayan dan Lee Kyung selagi Kim Hyung Sun melakukan hal lain. Jadi Kim Hyung Sun sekarang udah punya prioritasnya sendiri. Dia harus segera mencari Cho Hyejin. Setelah itu Kim Hyung Sun tuh bersumpah kalau dia akan meratakan semua warlock yang ada di benua. Semua ini agar warlock bertopeng enggak pernah berkembang. Dari Kim Hyung Sun kita pindah lagi. Keesokan harinya, Lee Kyung dan Kim Ye-ri menjenguk Hayan. Di sini sih Kim Ye-ri bisa ngebaca suasana ya. Jadi bocil ini membiarkan Lee Kyung dan Hayan berdua. Sebenarnya tuh Lee Kyung masih canggung berat guys untuk bertemu Hayan setelah diberi perlindungan yang begitu ekstrim. Ya siapa sih yang nyaman dilindungi oleh perempuan? Makanya Lee Kyung tuh berharap agar Hayan bisa bangun lebih cepat. Saat mendekati Hayan dan memegang kepalanya, ya udah jelas kalau cewek ini udah siuman. Hidungnya udah salting, bayangin hidung salting. Jadi Lee Kyung bilang kalau Hayan harus ngebuka mata dan jangan pura-pura tidur. Tapi ya di sini nih kondisi keduanya mulai melawak. Hayan itu malah terus diam dan pura-pura tidur, tapi bibirnya udah gerak-gerak minta disamber. Lee Kyung sih gak akan menuruti Hayan ya. Lee Kyung tuh malah mendekatkan kepalanya dan bilang kalau pelantikan Guildmaster baru sebentar lagi dimulai. Hayan yakin gak nih mau melewatkan penampilan baru Lee Kyung? Hayan yang ngedengar hal ini langsung panas dingin ngebayangin pakaian apa yang akan digunakan Lee Kyung. Jadi Hayan tuh langsung bangun dan berteriak dia nggak akan melewatkan satu aksi apapun. Hayan yang bangun kemudian menangis. Hayan kemudian memeluk Lee Kyung tuh yang tampak baik-baik saja. Di sini tentu saja Lee Kyung gak akan mengecewakan Hayan dan juga membalas pelukan hangat. Tapi sedetik kemudian Lee Kyung tuh teriak karena pelukan Hayan sudah bakal meremukkan tubuh kurus Lee Kyung. Setelah semua yang terjadi pada Lee Kyung dan juga Hayan, Kim Hyung Sun tuh udah muncul dengan wajah lusuh. Tapi ya namanya juga pahlawan harus tampil edgy dong. Padahal bisa tuh ganti baju dulu. Kim Hyung Sun kemudian mengaku kalau dia baru aja membereskan para penyerang supaya bahaya nggak lagi muncul. Lee Kyung dan Hayan tentu saja berterima kasih banget. Selain Hayan dan Lee Kyung, di sana juga ada member tim 7 lainnya. Nah, karena semua orang udah ada di sana, maka sekarang udah waktunya tuh mereka kembali ke Blue Guild. Setelah sampai di Blue Guild, penobatan Guildmaster baru langsung dimulai. Penunjukan hari ini terlihat sangat megah. Lalu, siapa yang akan jadi Guildmaster? Ya pasti bisa ditebak semua orang dong. Siapa lagi kalau bukan Kim Hyung Sun. Kim Hyung Sun di sana itu diangkat langsung oleh Lee Sang-hee. Ya mungkin aja nih ada dari penonton yang bilang dan protes kok newbie jadi Guildmaster. Nah ini nih yang gak dipaham sama orang. Biasanya guys, sebuah guild sehat emang kayak gitu. Figur menjanjikan itu bukan soal umur atau lama-lamaan dalam guild, tapi soal kualitas. Enggak kayak di suatu desa, sebagian pejabatnya kan tua bangka dan biasanya tua bangka ini nggak guna. Contohnya nih, contoh Danso. Danso kan pernah buat statement
statement tuh ahli cakra nggak dibutuhin. Padahal harus ngurusin makanan pada cakra untuk seluruh murid Akademi Ninja. Jadi logikanya kok bisa sih Danso buat statement orang gak ngerti cakra mau ngurusin makanan pada cakra? Logika dasar lah bro. Pokoknya pejabat-pejabat kayak Danso ini emang harus musnah aja. Nah, karena Kim Young Sun emang yang paling menjanjikan, jadi wajar Kim Young Sun ini dipilih jadi Guild Master Blue yang baru. Jadi nggak ada yang boleh protes. Setelah pelantikan kayak biasanya Young Sun bakal pidato keren. Fajar baru untuk Blue Guild lah, akan berusaha untuk semua orang lah. Pokoknya fight dari karakter utamanya tuh dapat banget. Karakter yang bisa memberi semangat semua orang tentang harapan baru. Pokoknya Kim Young Sun keren. Setelah pidatonya selesai, Kim Young Sun mulai mengumumkan pengisi jabatan lain di Blue Guild untuk membantunya. Posisi wakil Guild Master tentu saja diberikan pada orang kepercayaannya. Siapa lagi kalau bukan Lee Ki-young. Lee Ki-young sih jelas seneng banget. Apalagi Lee Ki-young juga diangkat sebagai direktur urusan umum dan kepala personel pasukan. Lee Ki-young itu kegirangan banget. Karena dia ini udah punya kuasa besar dengan dua jabatan tersebut. Persoalan duit dan juga jabatan, dia tuh yang punya kuasa ngatur semuanya dengan jabatan-jabatan tadi. Nah Lee Ki-young emang kegirangan kan? Tapi lama-kelamaan senyum Lee Ki-young jadi pulsat. Gimana enggak? Lee Ki-young ini enggak ditempatkan cuma di dua jabatan doang guys. Tapi lebih dari itu. Mulai dari urusan kesehatan lah, raid dungeon lah, penanggulangan kerusakan, strategi masa depan, sampai urusan receh soal meriksa cuti semua orang juga bakal dilakukan Lee Ki-young. Kim Young Sun emang udah nggak waras ngasih tugas ke Lee Ki-young. Lee Ki-young tuh sampai merasa kalau Kim Young Sun ini sengaja banget mau buat kerja Lee Ki-young sampai mati. Lee Ki-young curiga kalau dia tuh disuruh jadi alkemis oleh Kim Young Sun karena Kim Young Sun mau pabrik potion sekaligus dapat pekerja segala bisa sampai Lee Ki-young mati. Pokoknya mental-mental HRD ampas. Lee Ki-young tuh sebenarnya mau menendang kepala Kim Young Sun guys karena ratusan tugas yang diberikan. Tapi Lee Ki-young tentu aja nggak akan melakukan hal tersebut. Lee Ki-young tuh tetap stay in karakter. Dia chill dan senyum kemudian bilang menerima semua tugas tersebut. Lee Ki-young sih sadar dia akan super sibuk. Tapi Lee Ki-young juga tahu kalau persoalan harta, kekuasaan dan juga hidup aman tuh sekarang udah ada di genggamannya. Jadi untuk apa ngeluh ya kan? Nah lihat tuh guys, prinsip yang udah bener. Kalau kita mau hidup enak ya harus punya kerjaan dan tanggung jawab besar. Mantap Mas Ki-young, tampar kami yang halu ini. Mau hidup enak, banyak duit tapi nggak mau usaha keras. Jadi usaha keras guys, pokoknya kerja. Lee Ki-young yang mendapat kuasa besar dalam sekejap mulai melakukan berbagai hal gila. Dia mengganti seragam untuk awal. Setelah itu, Lee Ki-young langsung saja menghancurkan segala hal yang berhubungan dengan dua bangka pengkhianat Blue Guild. Lee Ki-young akan melakukan perubahan besar pada guild yang udah hampir membusuk tersebut. Setelah melakukan perubahan di internal guild, langsung saja Lee Ki-young menggunakan koneksi media untuk memberitakan seluruh hal positif. Nah, sekarang tinggal satu langkah lagi. Mereka harus melakukan perekrutan. Nah, bagi sebuah konser, Lee Ki-young, Doggu, dan Hayan itu mengumumkan kalau Blue Guild membuka perekrutan member baru. Konser ini sih keren ya pada awalnya. Sampai Lee Ki-young itu joget nggak karuan dan ngebuat Hayan jadi panik. Promosi gila-gilaan yang dilakukan oleh Blue Guild tadi tentu saja bukan sekedar konser guys. Blue Guild di bawah arahan Lee Ki-young itu emang melakukan kegilaan. Mereka tuh sampai ngebuat video promosi di kolam renang buat pamer cowok dan cewek terbaik dari guild mereka. Nggak cukup sampai situ, Lee Ki-young juga ngecatut nama-nama populer. Mulai dari Lee Ji-hye yang jadi wakil Guild Master Black Swan sampai Cha-hera sang mercenary queen. Pokoknya mereka yang masuk ke Blue Guild nantinya itu dijanjikan hidup yang berubah 180 derajat
derajat. Ya dengan semua ini, siapa sih yang gak tertarik masuk di Blue Guild? Setelah semua promosi gila-gilaan yang dilakukan Lee Kyung, efeknya langsung dia rasakan. Dalam beberapa hari doang, sudah ada banyak tuh pihak yang menghubungi Blue Guild. Bukan cuma mereka yang mau ikut perekrutan, tapi juga yang mau menjalin kerjasama. Lee Kyung sampai pusing tuh, dia harus mendahulukan yang mana. Untuk sekarang, Lee Kyung tuh emang gak punya banyak waktu dan terus tenggelam dalam pekerjaan yang enggak tahu sampai kapan. Dia bahkan tuh mulai ingin menampar Kim Hyung Sun karena terus diberi potion agar bisa begadang 3 hari 3 malam guys. Ya disuruh kerja 3 hari 3 malam sih emang gak waras ya. Kim Hyung Sun ini kayaknya nggak ada otak nih semenjak dia jadi ketua guild. Lee Kyung sekarang emang udah punya bawahan yang bisa dia percaya, tapi meski begitu pekerjaan Lee Kyung emang nggak akan selesai. Lee Kyung sampai selalu menghela napas. Ya meskipun pria ini sebenarnya tuh nikmatin aja karena semua orang mulai menjilat padanya. Kebayangkan gimana rasanya jadi Lee Kyung? Kemarin dihina-hina, sekarang malah dijilat-jilat. Lee Kyung yang udah sumpek dengan semua pekerjaan kemudian keluar dari ruangannya. Siapa sangka ada orang yang sangat dia kenal, yaitu Chahera. Lee Kyung tuh kaget melihat ada mercenary queen datang tanpa pemberitahuan ke Blue Guild. Lebih kaget lagi karena Kim Hyung Sun ini juga ada di sana tapi kayak kucing basah, melempem kagak karuan. Lee Kyung kemudian menanyakan apa yang terjadi. Chahera langsung ngejawab tuh kalau dia mau ngebawa lari Lee Kyung dari sana untuk menyerang Yamato Guild. Hal ini sih buat panik banget ya. Dia tuh nggak nyangka kalau cewek barbar ini beneran mau segera ngajar Will tersebut. Lee Kyung tentu nggak berani tuh nentang Chahera karena Lee Kyung kan emang pernah janji untuk membuat Chahera mengamuk di sana. Jadi Lee Kyung tuh pura-pura slow aja dan menanyakan Chahera emang punya strategi apa untuk menyerang. Apakah Chahera mau menyerang Yamato Guild dengan cara ngebarbar doang? Ya strategi itu sih emang cocok ya untuk Chahera. Tapi siapa sangka ternyata Chahera tuh nggak akan melakukan hal tersebut. Chahera itu bahkan nggak mau ke Silia, tempat markas dari Yamato Guild. Dia tuh malah berencana menghadiri sebuah pesta di ibu kota. Kim Hyung Sun ternyata juga tahu tentang pertemuan tersebut. Pertemuan itu memang bakal diikuti oleh banyak orang penting yang diundang oleh pihak kerajaan. Lee Kyung yang ngedengar tentang pesta yang diadakan di ibu kota sadar tuh kalau di sana tentu saja ada Ito Souta atau si ketua Yamato Guild. Lee Kyung juga punya spekulasi kalau Blue Guild enggak mendapat undangan sampai sekarang itu pasti ada campur tangan dari si Ito Souta. Lee Kyung harus melihat tuh orang tersebut secara langsung. Apalagi kayaknya tuh Chahera nggak mau ngehajar mereka secara langsung. Cuma mau mengobarkan api-api perang di tengah perjamuan. Nah, Chahera di sana kemudian memperjelas kedatangannya. Dia tuh mau ngebawa Lee Kyung ke sebuah pesta. Chahera juga bilang kalau dia cuma akan bepergian beberapa hari dan untuk membebaskan Lee Kyung dari penjara pekerjaan. Lee Kyung sih jelas seneng banget. Ada orang yang bisa ngebawanya kabur dari neraka pekerjaan. Tapi itu nggak mudah guys. Kim Hyung Sun itu juga ngotot nggak mau melepas Lee Kyung. Ya untung aja Chahera ini agak gila kan. Jadi dia tuh langsung lompat dan menculik Lee Kyung dari Blue Guild. Tapi meski Lee Kyung tuh kayak diculik, pria ini mah seneng-seneng aja dibawa kabur oleh Chahera dan enggak bekerja rodi lagi. Beberapa lama kemudian, Lee Kyung tuh udah sampai di ibu kota kerajaan Suci Benigor. Di sana juga muncul Hayan. Hayan sih bilang kalau dia tuh nggak sengaja ikut, tapi Lee Kyung tahu kalau Hayan ini pasti menguping dari tadi dan takkan membiarkan Lee Kyung pergi berduaan dengan Chahera. Setelah sampai di ibu kota, Chahera, Lee Kyung dan Hayan tuh bertemu dengan seorang pria tua. Chahera kemudian memperkenalkan kalau pria itu adalah ayah baptis
telepatis dari Chahera. Lee Kyung yang melihat Pak Tua ini sampai kagum banget dengan stat window si Pak Tua yang enggak masuk akal. Lee Kyung tuh sampai berharap Doggu nantinya punya stat yang sama supaya Doggu itu bisa ngehempasin siapa saja yang mengganggu Lee Kyung. Nah, Lee Kyung kemudian menyambut perkenalan mereka dengan hangat. Ya meskipun perkenalan ini tuh jadi awkward parah guys, karena Chahera itu mengaku kan kalau Lee Kyung adalah pacarnya, tapi di sana juga ada Hayan dan Hayan juga ngaku kalau dia adalah calon istri dari Lee Kyung. Ngedengar hal ini, si Pak Tua tersebut itu langsung nyuruh Chahera putus dengan Lee Kyung. Chahera sih jelas nggak mau lah. Lee Kyung kan aset besar buat bisnis Chahera nanti. Lee Kyung yang melihat kesan pertama ini buruk tuh harus memutar otaknya. Lee Kyung harus ngedapetin hati si Pak Tua tadi dan juga tetap dekat dengan Hayan di kerajaan tersebut. Karena Lee Kyung tuh nggak mau kalau dia disekap lagi sama Hayan kayak yang terjadi di Dungeon Cursed Shrine. Lee Kyung yang sekarang berpikir penuh tiba-tiba tuh mendengar suara di kepalanya. Lee Kyung sampai bingung dari mana suara tersebut berasal. Tidak lama kemudian Chahera tuh berhenti berjalan guys karena ada seseorang di sana. Chahera mempertanyakan apa yang perempuan tersebut lakukan muncul lebih awal. Padahal tiap tahunnya wanita ini katanya telat terus menerus. Chahera tuh memperkenalkan wanita ini pada semua orang. Dia adalah Kasaguna Yuno, seorang saman yang jadi guild master dari Yosora Guild yang juga punya markas di Sellia. Lee Kyung yang pertama kali melihat Kasaguna Yuno tentu saja penasaran dengan stat window milik wanita tersebut. Tapi ada hal aneh yang terjadi. Mind's Eye milik Lee Kyung tuh ditolak untuk aktif. Hal ini jelas ngebuat Lee Kyung terkejut banget karena untuk pertama kalinya Mind's Eye itu tidak bisa dia gunakan. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba sistem membuat notifikasi kalau pemilik stat window mengizinkan Lee Kyung untuk mengintip. Di sini nih, terlihatlah stat window dari Kasaguna Yuno. Stat window-nya emang enggak masuk akal. Kelasnya tuh adalah saman dengan rank legendary. Kemudian statnya juga gila. 2 above legendary, 1 above heroic, dan 4 itu below common. Stat window ini jelas tuh stat window paling aneh yang pernah dilihat Lee Kyung. Nah, nggak cukup sampai situ, ability eksklusif wanita ini juga nggak masuk akal guys. Namanya adalah Eyes that pierce through the past, the future, and the truth. Artinya Pak Eko? Artinya mata yang bisa menembus masa lalu, masa depan, dan juga kebenaran. Ability ini sih kedengarannya lumayan rusak juga ya. Di tengah Lee Kyung ngecek stat window dari si Yuno ini tuh malah nangis. Dengan telepati dia tuh menghubungi Lee Kyung lagi. Yuno bilang kalau ability Mind's Eye milik Lee Kyung itu udah ngejelasin semuanya. Kalau Lee Kyung adalah orang yang Yuno cari. Di tengah tangisannya, Yuno kemudian mencoba memegang Lee Kyung yang membuat Lee Kyung jadi panik. Tapi ya untung aja Chahera tuh ada di sana guys untuk menghentikan tindakan dari Yuno. Chahera kemudian memperingatkan Yuno kalau dia coba hal aneh lagi, maka Chahera bakal ngehajar dia. Yap, mbak-mbak barbar kita ini siap ngehajar cewek cantik. Chahera bilang kalau Yuno ini nggak bisa langsung muncul dan sok dekat karena Lee Kyung itu adalah salah satu korban yang pernah diserang oleh assassin yang dikirim dari Sellia. Yuno yang mendengar hal ini kemudian meminta maaf, bukan cuma untuk dirinya tapi untuk seluruh orang Sellia yang sekarang tertuduh pernah mengirim teror ke Lindell. Yuno cuma bilang kalau dia tuh merasa dirinya mengenal Lee Kyung jadi bertindak agak lancang. Yuno yang ada di sana tentu saja nggak ingin masalah ini jadi lebih besar. Jadi dia itu pamit undur diri dari sana. Saat Yuno pergi, Hayan tuh udah siap ngegigit saingan barunya tersebut. Untung aja Hayan tuh masih bisa menahan dirinya guys. Yuno yang pergi ternyata enggak melepaskan Lee Kyung dengan mudah. Yuno itu menggunakan telepati miliknya pada Lee Kyung dan meminta Lee Kyung untuk bisa berkunjung ke ruangan Yuno saat Lee Kyung punya waktu. Ya, tapi pertanyaannya kan apa Lee Kyung mau? Ya gimana ya? Kan serem tuh diajak ke ruangan cewek asing.
Tapi jawabannya tuh guys, Lee Kyung ternyata beneran mendatangi ruangan dari Yuno. Ya meskipun Lee Kyung harus berusaha keras agar bisa lepas dari Hayan. Alasan utama Lee Kyung datang ke sana tentu saja bukan karena tergoda cewek cantik, tapi karena Lee Kyung tuh penasaran banget dengan satu hal. Bagaimana bisa Yuno ngeblokir Mind's Eye milik Lee Kyung. Lee Kyung tuh khawatir skill yang selama ini membuatnya terus bertahan di isekai yang kejam itu nggak akan berguna lagi di kemudian hari karena diblokir oleh Kasaguna Yuno. Lee Kyung yang ke wilayah Yuno itu sebenarnya juga tahu kalau ajakan tersebut bisa saja jadi jebakan. Sekarang dia tuh cuma bisa bergantung pada Yuliana karena Chahera dan juga Hayang itu jauh dari sana. Tapi meskipun Lee Kyung merasa kalau ini semua bisa jadi jebakan, Lee Kyung tuh juga nggak bisa mengabaikan kalau Yuno itu ngeblokir kemampuan Mind's Eye milik Lee Kyung. Pokoknya Lee Kyung tuh kesana persoalan mau ngeverifikasi Mind's Eye-nya rusak atau enggak. Saat Lee Kyung masuk ke dalam ruangan Yuno tuh langsung membahas hal mengejutkan guys. Yuno tuh menanyakan apa Lee Kyung tahu tentang kehidupan pertama. Kalau jadi Lee Kyung jelas sih kita akan mengeluarkan ekspresi yang sama, yaitu terkejut dengan pertanyaan tersebut. Yuno ini menjelaskan kalau Lee Kyung itu akan tahu semuanya karena Yuno secara pribadi ternyata dapat perintah dari Dewi Benigor. Dewi tersebut itu meminta Yuno mencari Lee Kyung dan memperlihatkan kebenaran tentang benua yang mereka tempati. Nah setelah Yuno ngalur ngidul, Yuno tuh kemudian mulai bereaksi. Dia memaksa Mind's Eye milik Lee Kyung untuk terbuka. Sedetik kemudian mata dari Yuno juga ikut terbuka dan terlihat begitu seram. Tentu saja Lee Kyung terkejut, bahkan mungkin saja udah nyesel untuk kesana. Tapi semua udah terlambat Mas Kyung. Yuno udah mengaktifkan skill dari matanya yang katanya akan memperlihatkan kebenaran pada Lee Kyung. Beberapa saat kemudian, Lee Kyung udah sampai di tempat yang asing. Lee Kyung tuh mulai menyaksikan hal yang enggak terduga guys. Seorang pria tertunduk lesu di depan Lee Kyung. Saat Lee Kyung memperhatikannya, siapa sangka kalau itu adalah Lee Kyung sendiri. Lee Kyung tuh nggak nyangka akan melihat dirinya sekarat nggak berdaya. Kemudian beberapa saat berlalu secara mengejutkan, di penglihatan tersebut Lee Kyung tuh menyaksikan kalau Kasaguna Yuno muncul. Yuno inilah yang menyelamatkan Lee Kyung yang sedang sekarat. Setelah Yuno menyelamatkan Lee Kyung, Yuno tuh nggak menjelaskan banyak hal tentang alasannya melakukan hal tersebut. Yuno cuma bilang kalau dia melihat masa depan di mana Yuno dan Lee Kyung bersama. Jadi Yuno tuh akan merawat Lee Kyung dengan sukarela. Hari demi hari kemudian berlalu. Lee Kyung yang awalnya cuek sekarang makin dekat. Bahkan mereka berdua sih udah kayak suami istri ya guys. Nah ini nih guys, salah satu bukti kalau waktu itu bisa buat orang yang tadinya benci jadi cinta. Pokoknya cinta karena terbiasa. Jadi ya hati-hati aja bagi kamu yang lagi LDRan. Kalau dari waktu ke waktu ada orang lain di samping dia, jelas bisa selingkuh gak sih? Kompor gas, kompor gas. Kita balik lagi ke kisah cinta Lee Kyung dan Yuno yang makin hari itu makin intens aja. Tapi intensitas ini lambat laun jadi berubah. Lee Kyung yang diselamatkan tuh malah mengacungkan senjata pada Yuno. Enggak banyak alasan yang diketahui kenapa Lee Kyung melakukan itu. Tapi di sana kita melihat Lee Kyung bilang kalau dia udah mengingat semuanya. Yuno yang melihat hal ini kemudian menangis. Jadi penasaran kan apa maksud dari perkataan Lee Kyung sudah ingat semuanya? Sayangnya kita tuh nggak bisa melihat lebih jauh guys. Lee Kyung udah sadar dari penglihatan tadi karena matanya tuh udah sakit banget. Udah jelas kalau itu adalah efek samping dari menggunakan skill milik Kasaguna Yuno. Saat Lee Kyung membuka matanya, hal mengejutkan juga udah terjadi. Si Yuno malah selesai menyiapkan perayaan pernikahan untuknya dengan Lee Kyung. Ya satu lagi nih, cewek sakit di cerita ini. Lee Kyung yang diajak nikah jelas langsung nolak. Udah gila apa nikah sama cewek yang baru dikenal. Lee Kyung juga bilang kalau ini tuh adalah kehidupan yang jauh dari kehidupan pertama yang dia lihat barusan. Kehidupan pertama itu mereka tuh udah tinggal berdua lama banget. Di kehidupan ini belum cukup sehari guys. Jadi mana mungkin Lee Kyung tuh mau nikah dengan Yuno.
Li Qiong kemudian menanyakan penglihatannya tadi, apa benar itu adalah kehidupan pertama yang diinginkan Dewi Benigor untuk Li Qiong lihat? Wajar sih Li Qiong mempertanyakan hal tersebut karena di penglihatan tadi itu cuma banyak memperlihatkan kencan Yuno dan Li Qiong daripada kehidupan pertama Li Qiong kan. Li Qiong tuh bahkan nggak tahu kenapa dia bisa sekarat. Yuno kemudian ngaku guys kalau penglihatan tadi sepertinya tuh mengalami distorsi atau pencampuran karena Yuno itu terlalu cinta pada Li Qiong. Ada Li Qiong tuh sampai ngehela napas guys, karena bisa saja semua penglihatan tadi tuh kebohongan atau salah tayang karena obsesi dari Yuno. Li Qiong sebenarnya itu marah karena dia bisa saja dibohongi, tapi di lain sisi Li Qiong tuh melihat kesempatan emas. Ingat guys, pria satu ini selalu bisa lihat tuh kesempatan dalam kesempitan. Li Qiong merasa dekat dengan Yuno itu bisa ngebawa keuntungan. Akses informasi tentang kehidupan sebelumnya jelas bisa memberikan keuntungan pada Li Qiong layaknya seorang regresor. Dengan kekuatan itu, Li Qiong tuh bisa jadi jauh lebih sukses daripada sekarang. Jadi Li Qiong harus bisa memanfaatkan Yuno ke depannya. Li Qiong kemudian menanyakan lebih lanjut tentang kekuatan Yuno. Apakah Yuno bisa bebas melihat kehidupan yang lalu? Yuno bilang kalau dia tuh nggak bebas. Dia tuh cuma bisa melihat serpihan kejadian yang direstui oleh Dewi Benigor atau saat Yuno berada di kekuatan maksimal miliknya. Nah kalau Yuno maksa, dia tuh bakal melemah, bahkan melihat hal yang muncul secara acak dan bercampur dengan kebohongan. Dengan pengakuan ini, Li Qiong udah paham kalau maksa memakai skill tersebut itu ada resiko besar. Ya bisa dibilang seperti penglihatan tadi, di mana Li Qiong tuh cuma melihat dia kencan dengan Yuno dan tidak melihat ingatan kehidupan pertama yang sebenarnya. Ya hal itu emang menjengkelkan karena Li Qiong nggak bisa bebas mengakses informasi kehidupan pertama dong. Tapi bagi Li Qiong, Yuno jelas masih bisa berguna. Li Qiong yang tahu kalau Yuno akan berguna harus membuat ikatan dengan cepat. Li Qiong tuh juga udah punya strategi di kepalanya yang nggak diragukan lagi kan. Otak licik orang ini emang gila banget. Li Qiong itu mulai mengungkit penglihatan sebelumnya. Li Qiong kan bilang dia bisa melihat kalau dia tuh ngancem Yuno menggunakan senjata. Padahal Yuno adalah orang yang menyelamatkan Li Qiong. Jadi Li Qiong menanyakan kenapa Yuno masih terobsesi dengan Li Qiong sekarang. Padahal udah jelas-jelas kalau dia tuh dikhianati Li Qiong. Li Qiong menambahkan kalau dia nggak percaya dengan obsesi Yuno. Bisa jadi obsesi itu palsu dan saat Yuno punya kesempatan, dia bisa membalas dendam pada Li Qiong karena insiden di kehidupan sebelumnya. Ya emang masuk akal sih. Nah tuduhan ini membuat Yuno jadi panik banget. Yuno yang panik jelas tuh dimanfaatkan oleh Li Qiong. Li Qiong langsung memutar balikan fakta. Kalau Yuno mau dipercaya Li Qiong, maka Yuno harus dong ngebuktiin diri kalau Yuno di kemudian hari nggak akan melukai Li Qiong. Strategi ini sih emang edan. Li Qiong yang gak tahu diri di kehidupan pertama, di kehidupan kedua malah mainin perasaan anak orang. Tapi mau dikata apa guys, Yuno tuh emang udah obses banget dengan Li Qiong. Dan dia itu langsung menyanggupi untuk membuktikan diri. Tiba-tiba cewek saman ini langsung banget melakukan sebuah ritual. Saat ritual ini berlangsung, Yuno tuh meminta setetes darah dari Li Qiong. Li Qiong tuh sampai panik. Jangan-jangan dia tuh bakal dijadiin tumbal babi ngepet. Tapi ya udah kepalang jalan kan. Li Qiong tuh nurut aja. Setelah itu ritual dilanjutkan di mana Yuno berlutut di depan Li Qiong. Di ritual ini di hadapan para spirit, Yuno tuh ternyata melakukan sebuah perjanjian bahwa dia tuh bakal jadi bawahan paling setia milik Li Qiong dan mereka tidak akan bisa dipisahkan. Ikatan ini kemudian dibuat dengan sihir yang begitu pekat. Yuno yang selesai kemudian tersenyum dan memanggil Li Qiong dengan sebutan master. Li Qiong tuh sampai
kaget banget dengan sebutan tersebut. Yuno tuh mengaku kalau panggilan itu adalah panggilan yang Lee Kyung inginkan sendiri di kehidupan sebelumnya. Lah, Lee Kyung tuh bingung dan meringis. Dia tuh nggak nyangka kalau udah 2 kehidupan dia jadi bajingan. Lee Kyung merasa panggilan master itu jelas berlebihan, tapi juga nggak mau ngebuat Yuno jadi kecewa. Lee Kyung tuh cuma bilang kalau dia melarang Yuno memanggil Lee Kyung sebagai master jika ada orang. Katanya supaya panggilan itu mesra. Jadi cuma boleh dibilang kalau mereka berdua doang. Padahal alasan sebenarnya tuh Lee Kyung takut banget guys kalau panggilan master didengar oleh Hayan. Lee Kyung kan bisa dijebret tuh pakai meteor. Lee Kyung kemudian pamit pada Yuno. Lee Kyung tuh nggak lupa mengucapkan terima kasih tentang kehidupan pertama mereka. Yuno yang mendapat terima kasih tentu jadi tersipu malu. Padahal Lee Kyung ini mah terima kasih supaya Yuno senang doang, bukan dari hati Lee Kyung langsung. Emang pria ini itu kampretos lambredos. Saat keluar dari ruangan Yuno, Lee Kyung itu menabrak seseorang. Orang ini tuh kemudian tersenyum dan bilang kalau dia tuh nggak nyangka bertemu Lee Kyung secara langsung. Nah, Lee Kyung kemudian ngecek stat window pria di depannya. Siapa sangka kalau pria itu adalah Ito Shota, ketua dari Yamato Guild yang kemarin baru aja difitnah Lee Kyung tentang penyerangan di kota Lindell. Lee Kyung langsung refleksi tuh kalau pria di depannya ini emang punya nasib cukup mengenaskan karena diberitakan sebagai penjahat kelas kakap. Lee Kyung tuh mulai bersilat lidah guys. Dia yang dituduh menfitnah merasa enggak melakukan fitnah. Ito Shota kan emang berhubungan dengan Lee Solho. Tapi Ito Shota tetap enggak terima. Dia malah kekeh kalau dia difitnah dan bilang kalau Lee Kyung tuh bakal dihukum oleh Vatikan. Keributan yang terjadi ini tentu saja menarik perhatian semua orang. Yuno itu bahkan keluar dari ruangannya untuk mempertanyakan apa yang terjadi. Ito menjawab kalau enggak ada masalah serius. Dia tuh cuma berusaha menangkap orang yang melakukan fitnah. Lee Kyung yang terus diprovokasi oleh Ito Shota itu tidak banyak beraksi. Lee Kyung tuh udah ngecek stat window pria tersebut kalau disposisinya itu mirip banget dengan Lee Kyung. Careful strategist. Jadi Lee Kyung tahu banget kalau semua yang dikatakan itu cuma untuk melakukan provokasi. Lee Kyung takkan terprovokasi oleh amatir, jadi Lee Kyung itu mau pamit dari sana. Itu tuh sempat ngejek Lee Kyung lagi kalau Lee Kyung takut kan sama Ito. Tapi itu nggak mempan guys. Lee Kyung mau pergi dari sana karena tahu dia bakal dirugikan sekarang. Nah, saat Lee Kyung udah akan pergi, siapa sangka kalau Ito masih punya cara untuk memenangkan perdebatan. Dia tuh mengeluarkan aura pencabut nyawa yang begitu pekat. Di sini nih Yuliana langsung aktif. Lee Kyung tuh mau menghentikan Yuliana karena tahu itu adalah jebakan, tapi semua udah terlambat. Yuliana itu menyelesaikan bawahan dari Ito Shota. Ito Shota kemudian mengaku kalau semua yang dikatakan Lee Solho ternyata emang berguna. Yuliana, pedang yang punya kesadaran sendiri, diakui Ito emang hebat. Tapi juga itu bisa ngebawa sial kayak sekarang. Contohnya Lee Kyung tuh masuk kan dalam jebakan Ito. Ito kemudian langsung teriak guys. Dia mengatakan kalau Lee Kyung tiba-tiba ngamuk dan membuat satu bawahannya jadi gugur. Ya semua ini jelas adalah acting. Tapi efektif banget. Karena para penjaga kemudian muncul dan Ito sekarang acting kalau dia tengah diancam oleh Lee Kyung. Akhirnya Lee Kyung lah yang dilihat bersalah. Lee Kyung akhirnya mulai diamankan para penjaga yang ada di sana. Lee Kyung tentu saja marah banget. Bahkan Lee Kyung tuh udah nggak masalah kalau dilukai oleh pedang Ito asal bisa membalikan keadaan dan jadi korban. Tapi Lee Kyung nggak bisa apa-apa kan. Dia udah jadi mangsa empuk bagi Ito Shota. Salah satu penjaga bernama Carleton yang muncul di sana kemudian menghina Lee Kyung. Carleton ini bilang kalau Lee Kyung ini hina banget karena berani menyerang Ito, sang kandidat uskup Vatikan. Ngedengar hal ini, Lee Kyung jadi panik dan harus makin hati-hati melawan Ito. Lee Kyung melihat segalanya tuh. Ito ini punya uang untuk memuaskan penjaga seperti Carleton
Carleton dan titelnya sebagai calon uskup jelas memberi Ito perlakuan khusus di depan pengadilan. Jadi Lee Ki-young itu nggak boleh asal bergerak. Saat Lee Ki-young dalam kesulitan, Kasaguna Yuno itu mau ngebantu Lee Ki-young guys. Yuno mengaku Lee Ki-young adalah tamunya dan tidak akan membiarkan Lee Ki-young ditangkap. Melihat Yuno mulai menggunakan sihir, Carleton dan Ito siap untuk melawan. Lee Ki-young yang melihat hal ini nggak mau memperbesar masalah guys. Lee Ki-young kemudian bilang kalau dia akan ikut dengan damai. Yuno tuh sampai kaget karena melihat Lee Ki-young jadi pasrah. Nah, Lee Ki-young kemudian cuma punya satu permintaan. Dia tuh katanya mau ngobrol dengan Yuno sebelum mereka membawa Lee Ki-young untuk diinterogasi. Lee Ki-young ternyata cuma memberi secari kertas pada Yuno nih. Lee Ki-young bilang kalau dia mau Yuno mendatangi orang yang telah dia tulis di kertas tersebut dan menjelaskan situasinya. Yuno pasti akan melakukan perintah dari Lee Ki-young. Lee Ki-young udah punya rencananya sendiri. Nah jelas Lee Ki-young gak akan puas tuh dengan cuma membuat Ito Sota kalau sekarang. Lee Ki-young mau melakukan hal yang jauh lebih parah. Dia itu mau Ito menjadi tersangka penyerangan Lindell dan juga mendapat balas sudah membuat Lee Ki-young jadi tersangka. Lee Ki-young yakin dia tuh punya kesempatan membalikan keadaan meskipun Yuliana harus disita. Lee Ki-young itu bahkan tidak marah guys saat dia pergi untuk dipenjara. Lee Ki-young malah senyum karena udah menyiapkan pesta untuk Ito Shota. Pesta apa? Ya pesta ke neraka. Enggak lama kemudian, Lee Ki-young udah sampai di penjara dan dijenguk oleh dua orang. Nah, Hayan ada di sana dan menangis dari tadi. Hayan tuh udah ngomel-ngomel mau beresin semua orang yang ngeganggu Lee Ki-young. Lee Ki-young sih nggak mau ya Hayan ngamuk nggak jelas sekarang. Nah, selain Hayan, ada juga Chahera yang emang jadi orang yang bawa Lee Ki-young ke sana. Chahera ini juga nyesel ngebawa Lee Ki-young karena Lee Ki-young itu malah harus terlibat masalah. Chahera juga merasa bersalah tuh pada Kim Hyung Sun karena berani menculik Lee Ki-young. Lee Ki-young yang mendengar hal ini sih nggak panik ya. Dia tuh malah seneng karena Chahera lagi-lagi pasti bisa dibuat berutang budi. Lee Ki-young kemudian menenangkan semua orang. Lee Ki-young bilang kalau dia cuma akan sebentar di dalam sana. Lee Ki-young udah punya rencana cemerlang. Beberapa hari kemudian, Lee Ki-young ternyata masih di penjara guys. Sekarang ada orang lain lagi tuh yang menjenguk Lee Ki-young, yaitu adalah Lee Ji-hye. Lee Ji-hye ini itu mendapat secarik info dari Lee Ki-young. Lee Ki-young tuh ternyata udah punya rencana dengan Chahera dan semua akan dilakukan saat acara perjamuan. Lee Ki-young tuh cuma mengungkap gambaran besar karena rinciannya itu masih rahasia. Lee Ji-hye kemudian cuma mempertanyakan satu hal, perjamuannya kan dilakukan malam ini. Jadi bagaimana Lee Ki-young bisa hadir kalau dia masih di penjara? Lee Ki-young tuh yakin kalau itu bisa diurus oleh Chahera. Lee Ki-young tuh cuma memikirkan satu hal, kalaupun dia datang ke pesta perjamuan nanti malam, persepsi publik itu udah buruk tentang Lee Ki-young dan itu jadi masalah besar. Nah di sini nih Lee Ji-hye menghela napas dan bilang itu mah gampang. Ji-hye bakal membuat opini publik berbalik cuma dalam beberapa jam sesuai keinginan Lee Ki-young. Lee Ki-young sih percaya-percaya aja, kan itu Lee Ji-hye yang kita omongin. Tapi Lee Ki-young gak bisa bohong, dia tahu kalau itu akan sulit untuk dilakukan. Lee Ji-hye kemudian cuma tersenyum dengan licik. Lee Ji-hye kemudian melakukan hal gak terduga guys. Cewek rambut pendek ini itu ngebentak salah satu penjaga di sana. Ji-hye meminta agar Lee Ki-young diberikan Yuliana kembali ke tangannya. Si penjaga ini jelas menolak, kan Lee Ki-young tuh tersangka. Tapi Ji-hye terus nyolot. Ji-hye bilang apa penjaga itu mau tanggung jawab kalau ada orang yang menyerang Lee Ki-young sekarang. Atau bagaimana kalau Yuliana senjata kelas legendary itu malah hilang. Siapa tuh yang bakal ganti rugi? Pokoknya Ji-hye terus menekan penjaga tadi agar membawa atasannya bertemu Lee Ji-hye sekarang. Ya karena Lee Ji-hye emang ratunya bacot, Lee Ji-hye tuh langsung menang telak. Si penjaga kabur cari atasannya. Saat si penjaga ini kembali, dia tuh nggak bawa atasannya tapi cuma memberitahu kalau Yuliana enggak jadi disita. Tapi persoalan dikembalikan ke tangan Lee Ki-young itu beda cerita. Yuliana baru bisa dikembalikan setelah perjamuan. Kalau persoalan perlindungan Lee Ki-young sekarang, nah ternyata Victor Hart, Pak Tua yang juga ayah baptis Chahera, itulah yang akan melindungi Lee Ki-young. Lee Ki-young sih seneng banget karena dapat jackpot
repot kan? Yuliana jelas bisa balik ke tangannya. Dan sekarang ada juga abang-abangan OP yang bisa melindungi Lee Kyung. Lee Kyung tuh jelas udah mau berlutut berterima kasih ke Lee Ji-hye. Lee Kyung kemudian bilang kalau semua urusan udah selesai. Tapi Lee Ji-hye tuh nggak setuju. Ji-hye bilang masih ada hal penting yang harus dilakukan. Apa itu? Ya soal penampilan lah. Lee Ji-hye kemudian memanggil semua bawahan yang dia bawa untuk mendandani Lee Kyung sebelum perjamuan dilakukan. Lee Ji-hye mau Lee Kyung itu tampak elegan tapi juga rapuh. Nah, kan kompleks tuh. Beberapa saat kemudian perjamuan udah dimulai. Lee Kyung tuh masuk bersama Chahera dan membuat kehebohan. Ya gimana enggak. Kalau biasanya cowok tampil gagah berani, di sini Lee Kyung tuh sekarang malah tampil kayak bangsawan ganteng penyakitan yang kalau disenggol itu bisa patah tujuh. Dengan wajah ini dalam sekejap enggak ada yang percaya tuh. Lee Kyung dituduh menyerang bawahan Ito membabi buta. Setelah entrance yang epic, Lee Kyung, Chahera, dan Lee Ji-hye mulai berkumpul. Lee Ji-hye tuh udah memperlihatkan kemampuannya memanipulasi media. Lee Ji-hye itu membuat berita besar kalau Lee Kyung keluar dari penjara karena kurangnya bukti dan melimpahkan kalau Ito Shota itu memfitnah Lee Kyung dengan keji. Lee Ji-hye ini emang epic banget kalau soal menggiring opini. Ji-hye kemudian melakukan semua hal tentu bukan cuma untuk membantu Lee Kyung. Ji-hye ini ternyata juga mau deket dengan Chahera guys untuk dapat untung. Lee Kyung yang ngelihat Lee Ji-hye bisa ngibas-ngibas ekor menghibur Chahera tuh sampai merinding. Kok ada sih manusia yang punya bakat menjilat natural banget? Ya karena semua orang udah ngumpul, Chahera kemudian membahas tentang lengan Lee Kyung. Lee Kyung bilang dia tuh emang terasa nyeri sedikit tapi masih bisa nahan. Lee Kyung kemudian menceritakan ke Lee Ji-hye kalau dia sekarang tuh menyimpan mana mengamuk dari Chahera di lengan kanannya. Jika Chahera mengaktifkan sedikit mana di sana, maka tangan Lee Kyung tuh bisa meledak. Lee Kyung tuh ternyata punya strategi gila agar dia bisa menang meski harus terluka. Tapi masalah mereka tuh masih ada, yaitu Hayan. Kalau Hayan tahu Lee Kyung mau melukai diri, Hayan bisa gila. Nah seperti kata pepatah, ngomongin hantu, hantunya bisa datang. Ya kayak sekarang, Hayan yang dibicarakan datang beneran guys. Hayan tuh melapor kalau surat yang diperintahkan Lee Kyung udah dikirim ke Kim Hyung Sun. Nah kan Hayan ini bisa gawat kalau merasakan mana Chahera di tangan Lee Kyung. Jadi Lee Kyung tuh buat Hayan jadi gila aja. Lee Kyung itu memuji kalau Hayan cantik banget sekarang. Hayan langsung kabur dari sana karena salting banget. Misi berhasil kan untuk menjauhkan Hayan dari TKP. Nah Hayan yang udah pergi sekarang waktunya untuk beraksi. Lee Kyung tuh menyambut semua wanita yang mau kenalan dengannya. Lee Kyung memperlakukan semua dengan sangat anggun. Wanita-wanita ini itu sampai menggila lihat Lee Kyung ganteng banget dari dekat. Nah Lee Kyung langsung saja memanfaatkan situasi. Lee Kyung ini roboh dan bilang dia katanya tuh capek berdiri dari tadi sambil minum-minum di pesta tersebut. Lee Kyung yang tumbang membuat semua wanita makin menggila. Iya bener, cowok ganteng kalau rapuh mah emang buat cewek di sekitarnya menggila mau tolongin. Kalau jelek ya lain lagi. Kalau cowok jelek kelihatan rapuh bisa ikutan diinjek. Lee Kyung yang melihat dengan jelas opini sudah mulai muter-muter. Mulai banyak yang meragukan kalau Lee Kyung benar-benar menyerang bawahan Ito Chota. Lee Kyung sekarang tinggal menunggu Ito muncul. Nah saat Ito muncul Lee Kyung seneng banget. Ya meskipun Lee Kyung sih jengkel juga. Karena pria ini tuh ternyata udah punya fanbase yang juga gila banget. Jadi Ito tuh keluar udah kayak idol guys. Tapi meski punya fanbase, Lee Kyung tuh juga melihat kalau udah banyak yang menuduh Ito memfitnah Lee Kyung yang kelihatan lemah di sana. Tapi kayaknya opini publik ini tuh nggak terlalu mempan ya. Sebuah insiden itu terjadi yang membuka mata Lee Kyung. Seorang putri bangsawan hampir jatuh karena menabrak seorang pelayan. Ito langsung beraksi
bukan cuma menyelamatkan sang putri, tapi juga menyelamatkan semua minuman yang pelayan tadi bawa. Semua orang menggila melihat aksi epik Ito menyelamatkan semua orang. Ito ternyata tuh menyadari apa yang ingin Lee Ki-yong lakukan, makanya tuh Ito melakukan aksi tadi. Ito kemudian menertawai Lee Ki-yong karena Ito tahu kalau rencana Lee Ki-yong enggak akan berhasil. Ito tuh yakin dia udah membangun fondasi pencitraan sebagai orang baik lama banget di hadapan semua orang. Jadi mau dia melakukan kejahatan apapun, orang-orang yang udah termakan pencitraan itu pasti cukup bodoh untuk mempercayai itu adalah orang baik. Kegiatan itu ini sih mirip politisi suatu negara ya guys. Cari sensasi sana sini untuk membentuk pencitraan supaya ada banyak orang dongok yang lebih gampang kemakan pencitraan. Ya semoga sih negara kita nggak ada ya yang ngelakuin pencitraan busuk kayak Ito Shota tadi. Ito yang sekarang merasa dirinya menang langsung saja beraksi. Dia tuh mengumumkan ke semua orang kalau akan melakukan kemurahan hati pada Lee Ki-yong. Dia katanya akan memaafkan insiden kematian anak buahnya kalau Lee Ki-yong mau menjalin kerjasama dengan Yamato Guild. Tawaran ini jelas mencengangkan dong bagi banyak orang. Lalu apa yang akan dilakukan Lee Ki-yong terhadap tawaran tersebut? Apakah Lee Ki-yong benar-benar udah menari-nari di atas tangan Ito Shota? Penasaran? Kita nantikan aja kelanjutan di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe obrolan isekai.